Comeback. Haha. Oke, ini video yang kesekian kalinya kita akan membahas tentang dokumentasi keperawatan. Oke, mohon maaf, ini saya berada di sekolahan. Jadi bagi yang kangen sama sekolahan, nih saya kasih gambarnya dulu. Ini adalah kelas animasi, 11 animasi. Oke, oke. Selanjutnya, ntar saya akan cari tempat duduk dulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi keperawatan, apa itu dokumentasi keperawatan, dan eh, bagaimana dokumentasi keperawatan itu, terus kemudian bisa jadi untuk apa sih dokumentasi keperawatan itu ya? Oke, langsung saja. Slide yang pertama, untuk pengertian dokumentasi di sini ditekankan pada dokumentasi itu sebagai dokumen legal tentang pemberian asuhan keperawatan bagi pasien. Jadi, apabila kalian telah melaksanakan tindakan keperawatan, maka kalau tidak didokumentasikan, jikalau ada sesuatu hal, contohnya Anda dikira salah nyuntik nih, padahal enggak. Nah, di situ nanti bisa. Oke, mohon maaf, ini tadi ke pause sebentar karena memang ada sesuatu hal. Oke, tujuannya tadi kita kembali, tujuannya untuk keperawatan dokumentasi di sini yakni untuk dokumen legal. Nah, dokumen legal ini di mana sih yang dimaksudkan dokumen legal di sini nih? Nah, sorry. Dokumen legalnya itu di sini tadi. Nah, dokumentasi legal di mana itu untuk dokumentasi legal tersebut ya. Dokumentasi legal tersebut itu pada saat entah kita melaksanakan protap secara benar, itu pun harus tetap didokumentasikan. Karena apa? Pada saat pembuktian, dokumentasi legal itulah yang jadi uh, aspek hukum dari seorang perawat, dikatakan dia fine-fine aja, dia benar melaksanakan tindakan itu dari dokumentasi. Oke, lanjutnya. Ini di sini mungkin kalau yang saat ini dokumentasi keperawatan itu bertujuan sebagai bagaimana caranya kita itu ngomong dengan pihak sejawat ataupun dengan profesi lain. Akan tetapi untuk dokumentasi di sini bisa juga berbentuk bukti fisik berupa tulisan, foto, video klip, ataupun apa semuanya yang bisa membuktikan bahwa itu kejadian benar terjadi. Jadi kalau Anda sekarang di rumah sakit, seumpama, kemudian Anda melaksanakan tindakan dan Anda tidak mendokumentasikannya itu, Anda berpikiran bahwa, oh ada CCTV kok, nggak perlu ada dokumentasi, oh itu salah. Foto, dokumentasi, ataupun foto dari CCTV itu hanya penunjang. Jadi untuk dokumentasi yang utama itu adalah dokumentasi yang tertulis. Ya, ingat, dokumentasi yang tertulis dan itu bersifat otentik. Mohon maaf, bentar. Itu bersifat otentik, dapat dibuktikan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan saat dokumentasi, yang paling penting adalah di situ keterangannya singkat, jelas, padat, bisa dibaca, dan ada your signature ataupun tanda tangan Anda. Kalau nggak ada tanda tangan Anda, berarti itu masih belum sah. Oke, ini untuk menurut para ahli. Jadi dokumentasi menurut para ahli ada berbagai macam, mulai dari metode pemecahan 4 langkah yang biasanya kita laksanakan di ASKEP itu ya, yang punyanya si Lewis, ini punyanya Lewis, Ellis dan Wallis, saya bilangnya Lewis supaya diingatan supaya lebih mudah. Di mana ada pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, Pak, analisa datanya nggak ada, Pak. Itu dapat dari mana? Diagnosanya juga nggak ada, Pak, tapi kita mesti disuruh bikin. Itu adalah cara untuk memprioritaskan masalah dan merangkum sebuah masalah menjadi yang faktual atau yang
benar-benar terjadi dan urgent sekali. Itulah fungsi dari analisis data dan prioritas masalah pada diagnosa keperawatan. Oke, kita lanjut. Untuk yang lain mungkin hampir sama, dokumentasinya, metodenya sama. Oke, tujuan utama. Yang pertama, tujuan pasti dokumentasi itu untuk mengidentifikasi status kesehatan. Mengidentifikasi status kesehatan. Nah, ini harus nih. Yang kedua, untuk penelitian keuangan hukum dan etika. Di mana pada saat Anda melaksanakan tindakan keperawatan, di situ ada contohnya nih, injeksi, NGT, pasang buli-buli ataupun apa. Di situ kalau di rumah sakit pihak swasta, maka itu bisa diuangkan. Dalam arti tindakan jasanya pembayaran tindakan jasa. Dan secara hukum apabila kita melaksanakan tindakan secara benar, pada saat itu pasien menuntut kita punya bukti otentik, kita punya pendokumentasian yang benar, maka kita bisa melaksanakan banding. Kita digugat, kita banding. Dan kita dibantu juga oleh tim rumah sakit, apakah ini sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau kita sesuai dengan SOP, maka jangan khawatir. Pasti Anda akan berhasil untuk melaksanakan tindakan tersebut dan Anda tidak diperkarakan pada saat itu. Oke, selanjutnya, ya seperti yang saya sampaikan pertama tadi sebagai sarana komunikasi. Sarana komunikasi ini bisa sebagai sarana ngomong ataupun menyampaikan informasi yang didapatkan. Contohnya, perawat 1 dengan perawat 2. Saya shift pagi, nanti ada shift sore. Jadi kalau pada shift pagi, pasien melaksanakan apa-apa, tindakan apa-apa, dokternya melaksanakan ini, nanti yang kita kerjakan ini harus puasa. Nah, dari situ kita harus ada dokumentasinya, kita serahkan, kita berikan kepada yang dinas sore, di mana yang dinas sore nanti melaksanakan estafet yang kita sudah laksanakan. Contohnya nih, pada saat sore pasien harus melaksanakan puasa jam berapa? Jam 9 ataupun jam 8. Sudah nggak boleh makan, boleh minum. Nah, di situ instruksinya kan pagi. Sedangkan itu dilaksanakan malam hari. So, kalau kita tidak ada pendokumentasian yang benar, maka itu nanti tidak akan tersampaikan apa yang kita dapat di pagi hari dan tidak akan tersampaikan kepada sore hari. Begitu pula pada dinas sore, harusnya juga melaksanakan pendokumentasian secara benar. Karena apa? Itu nanti akan di-offerkan atau dilaksanakan oleh perawat yang dinas malam. Maka ini bisa sebagai sarana komunikasi antar sejawat atau sesama perawat. Dan dokumentasi ini pula bisa sebagai sarana komunikasi dengan profesi lain. Contohnya ini, dokter, ahli gizi, analis medik, terus kemudian terapis. Nah, itu bisa sebagai komunikasi. Contoh, perawat menjelaskan bahwa ini terjadi suatu kecelakaan, ini patah tulangnya di sini telah dilaksanakan oleh dokter tindakan ini. Itu nanti dari pihak gizi, oh ternyata dia tidak ada masalah dengan gizinya, jadi makanannya biasa. Itu yang pertama. Itu yang kedua dari terapis radiologi. Mungkin pada saat CT scan ataupun apa yang perlu di CT scan supaya nggak salah, kakinya yang sakit, oh ternyata kakinya sebelah kanan. Nah, dari catatan dokumentasi Anda bisa dibaca oleh pihak profesi lain. Oke, yang kedua sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab sudah kita bahas tadi. Sebagai informasi statistik, oke, tadi juga sudah hampir sama nih. Data statistik dari dokumentasi dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang. Contohnya nih, orang yang setelah operasi maka apa yang dilaksanakan perawat atau dilaksanakan oleh dokter berikutnya itu bisa dicatatkan. Maka itu sebagai catatan perkembangan dan perencanaan untuk ke depan. Oke, yang nomor 4 sebagai sarana pendidikan. Ini yang Anda laksanakan selama ini. Para siswa keperawatan dan kebidanan maupun siswa kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar. Jadi Anda tahu bagaimana caranya
menulis PX itu apa, DX itu apa, 1 kali 1 apa, 3 kali 1 apa, puasanya bagaimana, rendah lemak atau rendah gula itu bagaimana penulisannya, maka Anda yang tahu. Contoh nih, diagnosa keperawatan, itu pun banyak yang nggak tahu sebenarnya. Jadi, saran saya untuk membuat dokumentasi yang bagus, yang baik itu adalah yang mampu dibaca oleh semua pihak. Contoh nih, tulisan saya jelek, ya tapi jangan dijelek-jelekan lagi. Sudah biasa saja, tapi bisa dibaca gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Di mana di sini juga ada prinsip-prinsipnya. Jadi kita nggak asal untuk menulis apapun kita tulis, mulai head to pasien ditulis, nggak perlu. Rambutnya ada yang berubah, nggak perlu. Hidungnya seperti ini, ininya seperti ini, nggak perlu, semuanya ditulis. Maka dari itu, dari pihak ahli-ahli yang zaman dahulu itu sudah memikirkan bagaimana prinsip-prinsip dokumentasi. Nih, contohnya salah satu dari Allen tahun 98, yakni format-formatnya bagaimana, nanti kita akan tahu apa itu SOR, EPOR, PY, itu apalagi nanti akan ada banyak, kita akan bahas habis ini. Oke, lanjut. Prinsipnya yang ditulis hanya hal-hal pokok terhadap komunikasi. Kegiatan yang telah dikelompokkan dicatat oleh dokumentasi. Pencatatan identik untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi nantinya bagaimana. Oke, berisi masukan terhadap kegiatan keperawatan dan kelanjutannya. Jadi apabila itu ada masukan, tidak semua masukan dimasukkan jadi satu. Contoh nih, ada pasien stroke, kemudian disertai dengan diare, disertai dengan panu, disertai dengan kudis, katrap, dan kawan-kawannya penyakit kulit. Itu nggak perlu dimasukin semuanya, nggak perlu. Yang perlu adalah yang mengancam jiwa pasien. Ya, oke. Yang nomor 6, prinsip dari dokumentasi, memerlukan dokumentasi legal dari data yang diperoleh, memerlukan format setiap langkah proses keperawatan. Nah, prosesnya jadi ada step by step, nggak langsung semuanya kumpul jadi satu. Contohnya nih, kalau yang bagi yang Anda yang sudah pacaran saat ini, pasti ada step-stepnya, pasti ada kenalannya, pasti ada omong-omongannya, pasti ada dokumentasinya, pasti ada komunikasinya di situ. Kalau tiba-tiba jadian nggak mungkin, kecuali kalau tiba-tiba langsung nikah sesuai dengan syar'i. Ya. Yang punya pacar angkat tangan, ayo. Ya nggak punya siapa, bukan berarti dia jomblo loh, bukan ya, bukan. Oke, kita lanjut. Manfaat sudah kita bahas mulai dari awal tadi. Apa sih manfaatnya dokumentasi? Ya, itu ada 6, Anda bisa baca sendiri. Untuk mempermudah komunikasi, fleksibilitas dan memberikan dorongan partisipasi klien, kepuasan pada perawat, tersedia metode terorganisir dalam ASKEP. Jadi nggak semuanya ditulis, nggak semuanya dimasukkan, nggak semuanya harus ada, harus taktis. Semuanya harus sesuai dengan format. Besok kalau saya akan bagikan nanti salah satu format keperawatan ASKEP, kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini ada beberapa model ya. Yang pertama, SOR, Source Oriented Record. Berarti di sini kalau dilihat dari bahasanya ya, itu bahasanya tuh. Source Oriented Record berarti pendokumentasian yang berorientasi pada sumber. Sumbernya bagaimana, dari siapa, lembarannya bagaimana, itu sudah dijelaskan. Di situ pun juga ada keuntungan dan kerugiannya. Karena apa? Source Oriented Record di sini itu jika kita menggunakan ini nanti membutuhkan waktu yang banyak, format yang banyak, dan cenderung nanti akan mengulang-ulang. Nah,
Ini nanti tugasnya Anda untuk menyatukan dari kesemuanya itu berbentuk tabel, ya, berbentuk tabel. Nah, setelah berbentuk tabel itu nanti akan ada perbedaan keuntungan dan kekurangannya. Contoh nih, di sini keuntungan, di sini kelebihan. Keuntungan sama kelebihan sama ya. Sorry, sorry. Sini keuntungan, di sini kekurangan gitu maksudnya. Nah, di situ nanti Anda supaya mempermudah untuk model dokumentasi apa sih yang paling enak tuh? Yang paling paling cocok buat kita itu yang mana sih? Ya, jadi nanti akan dibahas nanti. Oke, for problem oriented record. Kalau kita tanpa melihat dari dalamnya itu, dilihat dari judulnya saja, berarti dia berorientasi pada problem dari masalahnya. Jadi masalahnya apa di situ yang kita bahas pendokumentasiannya. Biasanya dikenal sebagai problem oriented record ataupun POMR yang zaman dulu problem oriented medical record karena di sini tujuannya untuk medical ya, untuk kesehatan, maka dulu itu ada yang mengistilahkan bahwa POMR. Nah, itu sama. Model ini memusatkan tentang klien didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Jadi masalah klien itu di, di dianalisis, dikumpulkan masalahnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, baru di situ nanti akan keluar untuk dokumentasinya. Nah, di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi eh, jangan jangan bertindak satu. Aku seneng SOR, Pak. Saya menggunakan SOR aja, Pak. Karena source oriented record ber apa ya bertujuan pada sumber aja Pak, sumber tok pokoknya. Nah, sumbernya oke lah. Itu Indonesia itu. Nah, sumber kemarin di komen kayak netizen bisanya komen. Nah, di sini nggak boleh seperti itu. Maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Pak, aku senengannya por Pak. Jadi masalah itu ben jelas. Wes iki enek masalah, malah dipecahno ngene iki data ngene. Ora iso, Kang. Ora iso, Mbak Yu. Jadi semuanya itu harus ada step-stepnya. Nah, yang dibutuhkan tuh seperti ada nih data dasar, daftar masalahnya bagaimana, daftar rencana asuhan keperawatannya bagaimana, catatan perkembangannya bagaimana. Lah, kalau tidak ada itu, data dasarnya nggak ada. Lah terus pas ini kita kondi. Daftar masalahnya nggak ono karena semuanya berorientasi pada sumber. Nek ono masalahnya lapo mau rumah sakit, nggak perlu. Daftar awal rencana asuhan keperawatan. Nek gak ono rencana, yo ora ro hasile. Contoh, aku duwe rencana nang nggon Bali, tapi ra iso nang Bali. Berarti kan rencananya gagal, ra iso. Berarti kan bisa mengukur gitu loh. Maka itu tujuannya di situ ada awal rencana dan catatan perkembangan. Contoh, saya mau ke Surabaya. Rencana saya ke Surabaya nanti lewat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lewat jalan itu semua. Tapi pada saat perkembangan saya nggak lewat itu semua. Tapi ya saya nyampe. Tapi muter-muter. Apakah perkembangannya nyampe? Iya nyampe, cuman lama. Jadi nggak terapeutik nanti. Jadinya muter-muter. Nah, makanya itu kalau semisal yang tadi kita ke Surabaya, pertama kita harus lewat Jalan Ahmad Yani. Oke, maka kita buat rencananya lewat Ahmad Yani, terus kemudian ke sini, terus kemudian ke sini, ke sini. Terus pada saat pelaksanaannya ya kita laksanakan sesuai dengan rencana yang kita buat, walaupun Allah yang menentukan kesembuhannya. Manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa berdoa. Nah, itulah tujuannya supaya bisa terukur. Oke. Nah, di sini ada beberapa lagi. Apa sih swab? Pak, swab itu campur Pak buat mandi, Pak buat mandi. Hello, please. Sop di sini itu bukan sup. Sup, Sup itu dimakan, Pak. Bukan sup yang itu.
SOAP. Oke, SOAP, subjektif data, objektif data, analisis dan assessment. Dan itu ada plan-nya juga loh. Berarti di situ sumber data, ya yang tadi yang kita bilang source, SOR, SOR, di situ kan ada data objektif dan data subjektif. Kita pernah nggak belajar itu semua? Pernah kan? Masih tahu kan? Masih hafal kan? Nah, tinggal analisis. Analisis itu apa sih? Ya, pada saat Anda mengerjakan ASCII itu kan ada analisis data toh. Nah, itu dia analisisnya. Asesmen itu apa? Penilaian, pengkajian. Lah, kan Anda juga melaksanakan. Berarti sudah plan, perencanaan. Sudah juga toh? Lah iya toh. Di sini memiliki keuntungan dan kerugian. Memang stepnya banyak. Dan memang penekanannya berdasarkan pada masalah. Kemungkinan adanya kesulitan daftar masalah belum dilakukan tindakan atau masalah yang baru. Oleh karena itu, SOAP, SOAP ini biasanya kita laksanakan pada dievaluasi. Ada data S, ada data O, ada A, ada P. Benar nggak? Ada nggak yang jawaban? Nah, ada lagi yang SOAPier, di mana di situ ditambahi untuk intervensi, evaluasi, dan revisinya. Jadi contohnya nih, orang panas. Panas itu berapa hari sih selesai? Kadang ada yang panas sehari selesai kan? Terus, nggak perlu diapa-apain. Nah, terus kemudian ada lagi, seumpama orang yang terkena DAF, panasnya kan berbeda-beda tuh. Seperti pelana kuda. Nah, itu kita sesuaikan. Bisa dievaluasi, intervensinya berubah. Contohnya sakit, tangannya sakit, kayak cedera patah tulang. Tiba-tiba di tengah jalan, pasiennya gatal dan sakit kulit. Maka harus intervensinya dirubah dong. Maka itu namanya direvisi. Nah, kalau PIE, problem, intervensi, evaluasi. Semuanya itu hampir sama yang dilaksanakan karena bersifat dari problem, intervensi, dan evaluasi. Bagaimana caranya untuk mengevaluasi? Oke, progress note. Di sini progress note catatan perkembangan. Biasanya kalau kita ada di setelah pengkajian itu diimplementasi di situ ada progress note-nya bagaimana di intervensi juga ada. Setelah dilaksanakan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, berarti ngitungnya 1 kali 24 jam. Contoh nih, contoh orang batuk selesainya berapa hari? 1 kali 24 jam. Iyo nek keselak mari. Kalau batuk ya nggak mungkin 1 kali 24 jam. Ya, Pak, seumpama nih tindakan keperawatan saya nih ada mengatur kadar gula pasien nih. Apakah perlu 1 kali 24 jam? Oh, enggak perlu. 1 kali 2 jam lo bisa. Nah kan setelah disuntik insulin, dievaluasi kan bisa. Maka untuk yang range dari hasilnya itu bisa diperkirakan. Contohnya, saya ke Surabaya butuh waktu kira-kira berapa jam ya? 2 jam contohnya. Nah, berarti di situ kan ada caranya. Maaf, otak saya gatel. Nah, itu kan ada apa namanya? Ada range waktu yang bisa kita ukur. Jadi, ukurannya itu kita sesuaikan dengan apa yang kita laksanakan. Contohnya kolaborasi. Kolaborasi pemberian apa? Pemberian A, B, C. Itu sesuaikan waktunya. Nggak bisa 1 kali 24 jam. Ya bikinlah 2 kali 24 jam kan bisa. Gitu loh ya. Oke. Kemudian ada flow sheet. Lembar alur. Itu bagaimana kan kinerja kita itu biasanya ada. Biasanya kalau di rumah sakit ada yang ada yang baper kayaknya nih di rumah sakit nih. Ada yang red blue kan? Pernah di rumah sakit red blue? Nah, itu adalah catatan lembar flow sheet, perkembangan pasiennya itu bagaimana. Pak, aku di sekolah ora tau diajari ku piye, Pak? Mbak, kalau segitu aja perlu diajari kapan Anda mandirinya,
Maka itulah fungsinya Anda berada di tempat klinis. Apa yang tidak dapat di sekolah didapatkan di klinis. Seperti itu. Oke, discharge notes. Jadi catatan pemulangan dan ringkasan rujukan. Bagi pasien yang sudah diperbolehkan pulang, di situ pasti ada catatan bagaimana nanti kalau di rumah minum obatnya berapa kali, pantangannya apa aja. Itu pun juga terjadi pada rujukan. Apabila satu rumah sakit tidak bisa, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya atau yang lebih mampu. Maka di situ harus ada yang namanya catatan rujukan. Kalau nggak ada catatan rujukan, nggak boleh. Contohnya, Anda sakit nih sekarang, terus kemudian periksa di puskesmas. Puskesmas tidak bisa menangani. Maka di puskesmas Anda akan diberi surat rujukan untuk ke rumah sakit. Gitu. Sama halnya seperti ini. Oke? Nah, ini apa lagi sih Pak? Kok banyak banget, pusing saya Pak. Ya nggak apa-apa. Karena ini ada sekedar teori, di mana nanti Anda akan meringkasnya lebih padat lagi dan Anda bisa mencari di sumber lain, bisalah CBE, Charting by Exception. Apa ini? Sistem dokumentasi yang mencatat secara naratif hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Bentuknya narasi. Bisa dibayangkan? Bisa? Nanti akan jadi novel. Ya kan? Secara narasi. Jadi setiap tindakan akan dinarasikan. Anda melaksanakan tindakan penyuntikan selama 3 kali sehari ini. Makanya terjadi apa? Itu akan seperti novel nantinya. Nah, PIE, Problem Intervention dan Evaluasi. Tadi sudah kita bahas di depan. Fokus, Process Oriented System. Oke, saking fokusnya sampai lupa pendukungnya. Contoh nih, orang yang kena penyakit jantung. Ya wes yang ditangani jantungnya tok. Tapi padahal dia punya diabetes. Itu juga pencetus, salah satu pencetus sakitnya ginjal, sakitnya jantungnya tadi. Ginjal. Sakitnya jantung tadi. So, kita kalau mengkaji itu harus secara komprehensif. Jadi semuanya dikaji head to toe. Contoh, mata kecule yang merasa sakit matanya, kaki ketusuk jarum ataupun kesandung yang nangis matanya, berebus mili matanya, yang sakit kakinya. Tapi semuanya bisa dikaji. Walaupun enggak semuanya bisa dikaji ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Oke, terima kasih atas waktunya Anda telah menyaksikan penjabaran atau penjelasan tentang dokumentasi keperawatan. Di sini saya nggak akan mengasih tugas, hanya Pak katanya nggak pakai tugas, tapi kok pakai hanya? Iyalah, piye kayak gie. Nah, saya nggak akan ngasih tugas untuk kali ini. Ini nanti akan ada video yang kedua, bahas tentang model-model keperawatan juga. Baru nanti setelah kedua, baru ada nanti ada tugas. Tugasnya nggak aneh-aneh kok. Oke? Thanks to watching dan selamat di rumah. Selamat belajar, selamat beribadah di rumah. Apabila terjadi suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.